Pak Joko, selamat malam. Ini Pak Malam, Joko Pak. adalah kawan saya sejak seangkatan di ITB sebetulnya. Lama sekali ya, tahun 74. Terus kita sama-sama masuk ke WPT dan bahkan kita sama-sama lanjut sekolah ke Inggris ya, cuma beda kota dan beda jurusan ya. Pak Joko ke Manchester, saya ke London. Ada juga seterusnya yang membedakan saya dengan Pak Joko, yaitu Pak Joko Purwono nama lengkapnya. Pak Joko itu sangat konsisten dengan ilmunya, sehingga di BPT selama mungkin hampir 30 tahun terus membidangi pesawat tanpa awak yang kita secara awam kita sebut drone. Dulu sih belum banyak, tapi sekarang sudah makin populer karena banyak sekali yang yang rekreasi itu untuk hobi, dan yang kita lihat itu bentuknya lebih banyak bentuk seperti helikopter gitu. Nah, jadi variasinya dari itu yang untuk rekreasi sampai kepada yang mungkin kita lihat sampai atau dengar yang digunakan oleh pesawat tanpa awak Amerika itu waktu mengejar Al-Qaeda sampai seperti itu. Kita nanti Indonesia sendiri posisinya di mana nanti Pak Joko akan cerita. Tapi sebelum sampai di situ Pak Joko, tolong kita dijelasin dulu apa itu drone atau pesawat tanpa awak, pengertiannya supaya kita nggak salah paham. Silakan Pak Joko. Baik. Terima kasih Pak Mendy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi pesawat tanpa awak itu memang seperti namanya bahwa dia tidak ada pilotnya dan dia bergerak dengan wahananya sendiri. Jadi artinya memang kalau drone kita tahu bahwa drone itu kan kata di mana sebetulnya awalnya dari penggunaan di militer, di mana digunakan untuk target tembak, jadi target drone gitu ya. Tapi sekarang sudah hampir menjadi kata-kata umum, di mana drone juga dipakai untuk pesawat near awak atau tanpa awak bahasa Indonesianya, yang juga digunakan untuk baik yang fixed wing maupun yang VTOL, Pak. Ya. Jadi kalau fixed wing itu dengan sayap, jadi dia lebih efisien dan bisa lebih lama terbangnya. Tapi kalau untuk yang VTOL itu dia tuh harus membawa beban beratnya sendiri, dengan propellernya dia bisa naik, bisa terbang, dan itu biasanya endurance-nya tidak selama yang. Ini maksudnya yang seperti helikopter kecil itu ya? Helikopter itu Pak, ya. Dia bisa kuat rotor 4 baling-balingnya, atau hanya 1. Tapi lebih banyak yang 4 karena lebih mudah menstabilkan. Jadi helikopter lebih kompleks untuk helikopter itu, ya. Jadi memang apalagi untuk yang hobi gitu ya, untuk mainan itu memang lebih banyak yang ke 4 rotor. Begitu kita bisa menstabilkan si propellernya, rotornya itu, maka kita udah stabil, bisa terbang gitu nih ya. Dan banyak yang hanya stabil kemudian bergerak ke depan, ke samping gitu ya. Dengan piloted ya. Jadi dengan RC kecil, anak kecil kecil aja. Itu anak-anak udah bisa main. Dan sekarang apalagi untuk drone ini kan jadi dengan autopilot sendiri ya, di program di dalamnya, kemudian dia menstabilkan sendiri. Jadi si pilot ini sudah tidak perlu lagi untuk mengguide, dia sudah bisa pergi ke tempat yang kita inginkan. Nah, itu ada namanya program namanya waypoint. Jadi kita program dulu mau kemana dia, kemudian dia akan mengikuti. Yang mainan juga begitu. Jadi artinya bukan yang mainan, yang untuk hobi juga sekarang kalau lihat DJ itu sudah seperti itu. Dia diprogram, kemudian dia akan stabil, kemudian akan bergerak. Nah, tapi permasalahannya adalah bahwa komunikasi. Jadi antara ground base-nya atau si RC-nya misalnya ya. Pak Joko, saya boleh ini nggak share
gambar yang mungkin bisa memudahkan kita membayangkan nih Pak Joko. Tadi keterangannya Pak Joko kan bagus sekali tuh. Saya sih nggak paham, cuma Google lihat-lihat itu ada gambar. Ini saya ingin minta penjelasan Pak Joko sebetulnya. Oh ya, silakan. Gambar. Nah ya ini. Ya, oke. Nah, jadi sistem unmanned UAV itu kita bagi menjadi si wahananya sendiri. Ini yang wahananya itu yang rotary, yang ada 4 rotor. Ini ya. Kemudian ada ground base-nya ini sebetulnya cukup RC dan juga di sini ada radionya. Radio itu harus sepasang. On-board system yang ada di pesawat dan on-ground system. Supaya dia komunikasi. Komunikasi dia dan nggak boleh putus komunikasinya. Iya. Kemudian supaya si pesawatnya itu bisa bergerak ke tempat lain yang kita mau itu perlu ada sensor yang namanya GPS. GPS itu memang sensornya sudah bisa ke satelit atau kita bisa menggunakan sekarang ini dengan mobile phone itu. Jadi dengan adanya fasilitas komunikasi HP itu juga bisa digunakan untuk komunikasi data link. Istilahnya. Ya. Jadi kalau UAV itu kan sebetulnya dia mengemban misi, baik itu untuk yang amatiran mainan atau amatiran itu ada misinya. Biasanya paling enggak ada kamera ya. Nah, kamera itu sering ada kan dia harus online ya. Jadi dia juga ada namanya video link. Jadi ada dua komunikasi yang dipakai, satu untuk data, satunya untuk gambar video. Yang video dia butuh pakai broadband, dia ininya lebih besar. Tadi yang Pak Joko bilang ini ada tadi yang kita harus menstabilkan dan mengemudikan. Ada yang diprogram terus dia sendiri autopilot. Ya. Jadi memang prinsipnya ada namanya AIMU. Di dalam AIMU itu dia mengatur posisi dari pesawat, dia lurus apa enggak, dia miring ke kiri, miring ke kanan, nungging, atau dia IMU itu yang dengan gyro yang kecil aja ya, itu prinsipnya dia sudah bisa memberikan indikasi sensor bahwa pesawat itu miring atau stabil. Nah, si autopilot tugasnya menstabilkan pesawat, menstabilkan aja autopilot itu. Ya supaya dia kalau 4 rotor ya 4-4-nya sinkron gitu loh. Kalau misalnya si operatornya itu mungkin dia tidak balance ya, maka nanti si propeller yang salah satu bekerja lebih keras dia gitu nih supaya balance gitu. Atau ada angin misalnya ya. Dia akan begini goyang-goyang begitu kemudian. Nah, itu prinsip dasarnya. Untuk penggunaan yang lebih jauh lagi, memang sistem komunikasinya itu kan ada power, ada kekuatannya, watt istilahnya. Nah, jadi memang untuk yang komersial itu dibatasi hanya nggak sampai 1 watt lah kira-kira yang ini, sehingga dia nggak bisa jauh. Jadi memang penggunaan dari drone ini juga karena drone ini bisa membawa sesuatu yang membahayakan orang lain, jadi dia juga bisa bukan hanya mainan, tapi membahayakan orang lain juga bisa gitu loh membawa sesuatu. Jadi memang ini ada lagi yang namanya anti drone berarti ya. Anti drone itu adalah memang memprotek sebuah instalasi supaya jangan sampai ada orang yang mau berbuat sesuatu untuk membahayakan kegiatan di situ. Nah, yang dilakukan adalah ini kan data link itu kan pakai satu frekuensi ya. Kalau yang katakanlah yang buat mainan gitu, dia tuh nggak pindah-pindah frekuensinya, tetap di situ. Itu sangat mudah untuk di jam namanya. Nah, kalau udah di jam, dia berarti si operatornya nggak bisa lagi untuk menggait. Nah, tapi sebetulnya kalau dia autopilot gitu ya,
maka si drone ini akan masih bisa menyelesaikan misinya meskipun di jam. Tapi komunikasinya terputus gitu loh. Komunikasinya Nah, terputus. tergantung dari sistem dari waktu ngesetnya. Apakah dia tuh kalau putus dia return to base apa enggak? Kembali ke semula kembali. Ya. Nah, jadi itu atau dia pergi tapi biarin aja di jam juga dia jalan terus menyelesaikan misinya gitu. Bisa juga begitu. Ya, Tapi nanti yang di ground itu akan tidak mendapatkan data kalau dia kena jam. Iya. Jadi yang kalau kita lihat yang di dari tadi alatnya sendiri, wahananya sendiri, terus ada di ground ya, di darat itu ada sistem kontrolnya tuh luar biasa, dari yang tadi cuma sederhana begitu untuk yang rekreasi sampai yang complicated begini, sampai ada ruangan seperti kokpit begini ya, sampai. Oke. Ya, jadi memang untuk penggunaan yang lebih luas lagi, terutama untuk military ya, itu drone itu punya misi dia. Jadi dia bukan hanya misinya itu untuk pergi ke suatu tempat, tapi dia ada misi surveillance, memata-matai apa ya. Kemudian target acquisition, ya, dia mengunci target. Jadi si kamera, dia kan membawa kamera. Namanya kamera itu ada rumahnya. Itu namanya gimbal, rumah kamera. Itu kamera itu bisa diputer-puter mau kemana dan dia bisa ngelok. Ya, seperti itu. Kalau untuk yang pesawat yang fixed wing yang besar seperti itu, kelasnya kelas untuk yang medium altitude long endurance, di mana dia bisa terbang di atas 20.000 feet yang terbang selama 24 jam. Nah, itu dia punya misi khusus. Jadi yang mungkin yang pesawat sih nggak capek, yang capek yang di bawah mesti ada shift di bawah tuh. Yang tadi Bapak tadi perlihatkan, itu kalau kemampuan manusia itu hanya 3-4 jam ya capek, dia mesti ganti lagi sama operator yang lain. Sehingga dalam 24 jam itu bisa sampai 5-6 bergantian gitu, atau mungkin dibagi 3 shift gitu ya. Jadi pulang kemudian ganti lagi juga bisa begitu. Pak Joko, ini kan kalau yang ini kan dengan baterai ya. Tapi kalau yang 24 jam seperti ini, apakah dengan baterai atau ada bahan bakar ya? Nah, ini masalah power ini memang yang penggunaan yang lebih panjang lagi waktunya adalah dengan bahan bakar. Jadi dengan motor penggerak. Motor penggerak itu bisa motor piston engine ataupun gas turbin ya di pesawat. Nah, untuk baterai sendiri permasalahannya adalah bahwa daya tahan dari powernya itu juga tidak sebaik kalau kita membawa bahan bakar. Jadi antara rasio berat yang baterai dengan yang engine itu lebih baik yang engine. Nah, permasalahannya memang tadi saya sampaikan bahwa untuk yang VTOL itu tidak selama terbangnya yang fixed wing. Nah, jadi memang untuk penggunaan yang yang lebih lama, maka kita akan gunakan yang fixed wing. Yang VTOL itu untuk yang short attack gitu ya, balik lagi gitu. Jadi memang dia menghasilkan baterai. Kalau dari permasalahan baterai itu adalah lifetime-nya, Pak. Lifetime-nya baterai itu jadi masih baru, dia masih bisa maksimum. Begitu dengan fungsi waktu dia akan turun terus. Akan turun. Nah, itu baterai begitu jelekannya ya. Boros ya. Pak Joko, ini kan penggunaannya ya, kita melihat tadi kita sebutnya di 2 ekstrim ya. Yang ini hanya untuk hobi, rekreasi, yang ini untuk militer. Tapi sebetulnya yang in between ya, untuk kepentingan ekonomi seperti untuk mapping, untuk surveillance, seperti begitu kan sebenarnya banyak ya manfaatnya dari ini ya. Wah, banyak itu. Jadi memang apalagi untuk negara sebesar Indonesia ini, di mana sekarang udah ada kebutuhan, misalnya pemerintah mencanangkan untuk mengukur program-program itu, Pak, program penghijauan. Ini ini program
kita tuh kan punya tanah itu kan sertifikasi. Oh, Sertifikasi nggak semua orang punya sertifikat. ya, 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 Nah, ya. kayak dulu Prona kayak gitu ya. Nah kan ada berapa juta desa itu yang berapa juta rumah berapa ribu desa yang harus diukur. Nah, kalau kita ukur pakai manusia jalan gitu ya, Sonil, itu lama. Jadi memang menggunakan drone atau UAV itu bisa lebih cepat. Tetapi memang akurasinya harus bisa memenuhi persyaratan dari di BPN gitu ya. Jadi dia tuh kalau nggak salah di bawah 10 apa tuh per sentimeter gitu ininya. Ya. Iya, iya. Saya juga paling sering ngelihat begini, biasanya di perkebunan yang luas itu ya, mereka juga untuk memonitor si perkebunannya. Dan kita dulu pernah beberapa kali menggunakan untuk itu loh, peta untuk dasar kita bikin tata ruang di pemerintahan daerah itu, kita bikin mapping seperti begitu. Itu semua pakai pesawat apa yang sekarang kita bilang drone ya, gitu ya. Pak, betul, ya Pak Joko. Betul Pak, memang jadi penggunaan dari drone untuk mapping itu sangat menghemat dan juga permasalahannya bahwa untuk mendapatkan peta satelit itu di Indonesia itu nggak mudah karena Indonesia itu nggak pernah 100% clear. Jadi dia itu terganggu ininya kalau kayak citra satelit itu kan nggak semua clear ininya hasilnya. Karena banyak awan ya katanya di Indonesia. Awan ya? Pak, iya. Jadi dan juga akurasinya nggak sebaik pakai drone. Karena drone lebih mendekat di sini ya. Jadi memang akhirnya kalau nggak ada drone ya kalau untuk kayak tadi tanah itu harus diukur langsung. Nah untuk perkebunan ini itu bisa membantu juga menghitung jumlah pohon Pak. Ya. Kalau ada reboisasi gitu ya. Nah dengan ada image processing, kamera image processing itu kita bisa menghitung berapa dalam 1 hektar itu pohon yang sudah tertanam. Dan juga ini bisa juga kalau dia membawa kamera hyperspektral atau multispektral gitu ya, yang bisa membedakan warna-warna itu, kita malah bisa memonitor pertumbuhan dari pohon. Jadi kalau memang perkebunan itu atau misalnya reboisasi gitu ya, berapa tumbuhnya sudah berapa besar, kemudian itu juga bisa dengan sensor yang dibawa itu bisa. Iya. Ada kebutuhan dari pertanahan ya, bahwa dia tuh harus ukur ketinggian. Itu drone itu bisa membawa kamera lidar. Lidar itu kamera yang dia tuh dengan mengirimkan gelombang gitu ya, dan mantulkan lagi, maka dia akan bisa ketinggian itu, iya. Nah dengan demikian maka kita punya kontur gitu lah. Jadi selain di map dipetakan juga ada konturnya. Biasanya lidar itu agak berat, dibawanya pakai pesawat kecil tapi berpenumpang, kan pusing kalau pilotnya puter-puter aja gitu ya. Iya, karena dia terbangnya sorti. Drone sangat membantu sekali. Iya, dia harus bolak-balik. Nah, betul. Pak Joko, dengan penggunaannya seperti begini, Pak Joko ya, yang kita mau tanya ini, dengan penggunaan seperti ini, apakah menggunakan drone ini harus pakai sertifikat, si pilotnya atau si penggunanya harus punya sertifikat atau gimana ya? Kan bahaya juga, nggak tanggung jawab. Jadi di Indonesia ini dan juga di dunia, drone itu diatur oleh Kementerian Perhubungan, Pak. Jadi yang mengatur untuk perizinan itu DKPPU. Jadi kelaikan udara masalah ya. Nah, jadi ada permennya untuk pilot dan permen untuk mengatur ruang udara.
karena ini kan mengeluarkan ruang udara ya, yang bisa membahayakan juga nanti pergerakan pesawat di udara. Sipil. Jadi pesawat sipil. Jadi yang akan mengatur itu adalah Airnav, ya. Airnav Indonesia itu betul-betul dia punya otoritas terhadap ruang udara. Nah, untuk pilotnya sendiri mensyaratkan bahwa dia harus tersertifikasi, tersertifikasi dan terregistrasi juga di DKPPU. Jadi memang untuk pilot drone kan gini, kalau Permenhub yang mengatur operasi drone itu 180 nggak salah. Sekarang di 180 tahun 2015, sekarang sudah di-upgrade ke nomor 37 tahun 2020. Nah, itu hanya mengatur drone yang beratnya itu kurang dari 25 kilo dan boleh terbang tinggi 400 feet gitu. 400. Maksimal 2 feet. Dan dia visual line of sight. Jadi visual line of sight. Artinya apa? Artinya itu artinya si pilot itu masih remotely piloted ya. Ya, harus kelihatan. Ya, harus kelihatan. Ya. Dan di bawah itu nggak pakai izin, Pak. Oh, oke. Nah, di luar itu dia harus berizin ya. Di bawah. Dan untuk yang di atas 25 kilo dia harus punya izin. Ini mengikuti standar seperti pesawat penumpang. CSR 21 gitu ininya. Jadi pesawat penumpang. Jadi memang di Indonesia ini agak sulit kalau Bapak nanya bagaimana perkembangan drone, penggunaan drone untuk aplikasi komersial misalnya. Masih agak sulit karena memang persyaratannya agak berat. Ya, jadi seolah-olah kita seperti punya pesawat penumpang aja yang harus di-maintain. Dan kemudian pada saat mengajukan si organisasi yang mengajukan itu, industrinya atau organisasinya, itu harus punya DOA, Pak. Design Organization Approval nggak salah ya, DOA. Jadi dia mengajukan ke DKPPU dan dia juga harus punya DOA. Nah, kalau di Indonesia yang DOA yang bisa membuat desain itu hanya satu di Indonesia, yaitu PDDI. Dia kelas D DOA-nya. Dan satu-satunya nggak salah. Kalau kayak seperti Garuda, dia punya DOA untuk kelas B atau C yang untuk maintenance, Pak, itu pesawat. Ya. Jadi memang aturannya betul-betul persis sama seperti aturan pesawat penumpang. Ini yang jadi ini Pak Joko, artinya si pilotnya ini dalam arti kata pilot yang di daratnya itu memang nggak sembarangan asal bisa, dia harus punya sertifikat karena dia praktis sebetulnya kan kemampuannya harus hampir sama dengan pilot, cuma dia nggak ikut di pesawat, kurang lebih seperti itu ya. Betul Pak. Jadi kenapa kalau malah untuk pilot itu sendiri sekarang itu harus PPL Pak, dia harus lisensi bisa terbang. Memang kenapa PPL? Karena seorang pilot itu kan mengerti komunikasi dengan ground bagaimana, terus kode-kode untuk misalnya di penerbangan itu seperti apa. Nah, padahal kan beda ya. Tapi sementara masih gitu. Tapi ke depan kelihatannya sih nanti training ataupun ilmu dari seorang pilot drone itu sudah bisa mencukupi untuk bisa berkomunikasi dengan seperti layaknya pilot berpenumpang, maka mungkin tidak perlu PPL lagi gitu loh. Sementara masih dia PPL masih dia. Nah, perkembangan di Indonesia-nya masih evolving, artinya berkembang terus ya. Karena memang tahu saya ya memang betul di internasional ada aturannya, tapi kelihatannya juga masih belum terlalu kesepakatan itu secara penuh itu di ICAO itu masih terus diperbaiki dan didiskusikan. Pak Joko,
ini kan tadi di awal kita udah kenal Pak Joko itu adalah yang ahli yang berkecimpung di pembuatan drone atau pesawat tanpa awak ini sudah sampai sekitar hampir lebih dari 30 tahun barangkali di BPPT. Sejauh ini bagaimana Pak kemampuan kita dalam membuat drone ini dan tahapan apa yang sudah capaian kita selama ini Pak? Yang boleh mungkin kita bisa di-share. Kalau untuk yang kelasnya itu tadi sesuai dengan Permen Hub 180 Pak atau 37 tadi di bawah 25 kilo itu banyak sekali Pak yang menggunakan itu. Di bawahnya alap-alap Pak ya, ini Bapak saya lihat alap-alap. Alap-alap itu beratnya aja udah 30-31 kilogram. Jadi dia di atas dari yang Permen Hub. Jadi memang alap-alap yang dikembangkan oleh BPPT itu dia harus diregistrasi. Nah kebetulan karena BPPT itu kan ada satu pusat yang khusus mendevelop peralatan untuk militer, maka alap-alap ini disertifikasikan ke militer Pak. Jadi militer itu punya badan sertifikasi, itu namanya Indonesian Military Airworthiness Authority, IMA, A-nya 2. Nah, dia itu sama kalau di ini bidangnya namanya Puslike, Kementerian Pusat Kelaikan Kementerian Pertahanan. Nah, jadi memang sampai hari ini alap-alap adalah satu dari tiga drone yang sudah mendapatkan sertifikasi. Yang pertama Ulung Pak, yang disertifikasi oleh PTDI, meskipun Ulung ini didevelop oleh BPPT, tetapi sudah serahkan ke PTDI untuk disertifikasi dan berhasil. Ini beratnya berapa Pak? Beratnya 120 Pak. Oh, 120. TW-nya. Iya. 120. Nah, jadi memang kalau saya BPPT, saya akan cerita sedikit mengenai di BPPT sendiri. Jadi pertama kali kita mengembangkan drone itu memang kelasnya yang Ulung itu tadi tahun 2004 mulai sampai tahun 2013 gitu ya. Sampai diambil oleh PTDI untuk disertifikasi. Nah, memang Ulung ini memang mengingat dari perkembangannya, dia belum bisa terbang di atas 6 jam. Dia masih di bawah 6 jam. Di bawah 6 jam. Ya. Jadi kalau kelas alap-alap dengan terbang 5-6 jam, itu kami pernah melakukan pemetaan sejauh 80 km dari Cirebon ke Bongas gitu ya Pak ya. Kemudian dia terbang kira-kira 40 menit gitu ya. Kemudian di daerah Bongas Indramayu dia akan mapping selama 1,5 jam 2 jam gitu Pak. Kemudian dia kembali lagi ya ke tempat. Dan itu betul-betul sudah autopilot Pak ininya. Jadi pilot itu hanya untuk membantu take off dan landing saja. Jadi semuanya ada di program itu ya? Semua program Pak, ya. Oh, ini kamera ya? Jadi ini kan bawa untuk mapping artinya dia bawa kamera atau alat-alat lain Pak? Ya, dia bawa kamera foto. Di mana dia tuh Pak, setiap 1 detik dia cekrek gitu ya. Dan dia lakukan penyusuran bolak-balik gitu di satu area yang sudah kita tentukan. Dan drone ini bisa juga untuk surveillance. Kalau surveillance berarti dia membawa kamera gimbal Pak, rumah kamera kecil gitu, itu ada kamera fiksinya. Dan dia online bisa bisa ditransmit langsung ke control station. Menarik. Untuk kebutuhan yang besar lagi, jadi memang dengan luas daerah yang sangat luas sekali, TNI memerlukan wahana untuk melakukan pengawasan dari udara. Selama ini kan menggunakan pesawat penumpang. Jadi artinya kayak N235 atau MPA ya Pak ya, atau N212 itu kan boros Pak. Jadi
dan juga digunakan untuk operasi militer. Jadi mereka memerlukan drone yang bisa membawa senjata. Nah, itu yang kelasnya kelas Mali yang sedang kita kembangkan bersama konsorsium. Ini ada gambarnya kan? Kalau lihat dari gambarnya ini besar ya, saya belum pernah lihat ini, tapi dari fisik. Tapi kalau lihat gambarnya ini besar ya Pak ya? Iya Pak, itu beratnya aja sudah akan direncanakan 1,3 ton, 1.300 kilogram. Wow. Dia bisa, iya Pak, bentangan sayapnya 16 meter Pak. Wah, udah seperti pesawat. Panjang badannya 8 lebih, kurang dari 9 meter. Dan untuk membawanya harus masuk kontainer yang 40 feet tuh Pak, untuk membawanya sendiri. Ya. Nah, ini yang drone yang kita harapkan dalam waktu 4-5 tahun ke depan bisa menjadi kebanggaan Indonesia Pak. Oh, ya. Ya, jadi perkembangannya seperti itu perkembangannya. Iya. Ya, kita cukup maju bukan hanya karena pertimbangan militer, tapi juga sebetulnya kan tergantung apa ya istilahnya ya, payload-nya yang kita gunakan untuk apa ini, untuk surveillance, kita bawa kamera, kita bawa beberapa mungkin sensor lain yang ya tergantung misinya itu tadi Pak Joko bilang. Sedangkan di kita banyak, bahkan barangkali mungkin begini Pak ya, mungkin koreksi saya kalau saya salah. Drone ini bisa kita gunakan untuk melihat atau memonitor sesuatu yang tidak bisa kita lakukan dengan manusia. Misalnya katakanlah kita mau lihat ledakan meletusnya gunung atau kawah gitu yang berbahaya, yang kita tidak bisa lakukan secara dekat, mungkin dengan drone seperti begini bisa kita lakukan ya, mengganti resikonya manusia. Betul Pak. Bisa. Jadi drone ini karena dia tidak berawak, jadi dia bisa mengambil resiko, tetapi tetap prinsip-prinsip kehati-hatian sebagai sebuah pesawat itu harus harus kita perhatikan bahwa environment-nya misalnya ya nggak banyak debu vulkanik gitu ya. Nah, ini kita pernah lakukan waktu pasca meletusnya anak Krakatau Pak. Krakatau ya, oke. Ya, kami pernah lakukan juga untuk melihat peta di sana. Jadi malah 2-3 hari setelah tsunami itu di Selat Sunda, itu kami pergi ke sana untuk melakukan pemetaan. Tapi memang permasalahannya karena kami menggunakan Tanjung Lesung waktu itu dengan kondisi runway yang agak lembek, kita agak kesulitan. Tetapi waktu kita masih di atas alap-alap, waktu di atas di atas Gunung Krakatau itu kan sekitar 55 kilo Pak dari Tanjung Lesung dekat. Itu kalau kembali hasilnya Pak, banyak uap air di kameranya sendiri sehingga kami nggak berhasil. Kami mengulang lagi 2 bulan kemudian di bulan Maret nggak salah ya, Desember itu Maretnya kita 3 bulan terbang ke sana. Tapi dari Cilegon Pak, hasilnya bagus sekali hasilnya. Ya, jadi kita bisa melihat kawah itu bagaimana ininya itu bisa. Ya. Saya juga lihat mungkin ya penggunaannya kan banyak ya, karena saya berhubungan penggunaannya misalnya seperti memonitor lalu lintas. Kalau sekarang kan kalau kita motor lalu lintas, misalnya menjelang Lebaran, kita pakai helikopter dengan orang. Sebenarnya kalau dengan drone ini bisa kita lakukan monitornya cukup dari ground station aja sebetulnya ya Pak ya, bisa lebih. Betul Pak. Jadi drone ini bisa digunakan untuk membantu kita untuk memonitor dari atas. Katanya ada yang ingin untuk mengoperasikan drone untuk logistik ya, kan seperti gitu ya Pak ya, untuk angkutan itu ya. Itu juga belum terlaksana kelihatannya ya. Belum Pak, ya. Jadi kalau kita lihat antar pulau ya, misalnya saya kebayang lebih cepat ya pakai drone, misalnya Pulau Seribu gitu ya, dari pantai kita mau kirim minuman ya Pak ya. Karena butuh minuman karena pariwisata. Kasih minuman ke sana, kan pakai drone cepat Pak ya, taruh lagi, berangkat lagi gitu ya. Bandingkan pakai kapal laut. Iya, apalagi tadi Pak Joko bilang untuk tipe-tipe drone yang memang sudah
di program nih. Dia kan nggak akan kemana-mana, udah jelas ya. Ke sini. Iya, iya, betul Pak. Itu harusnya lebih point to point aja sudah. Poin ya, Iya. lebih terwadahi ya justru sebenarnya harusnya ya. Tapi terbuka sih kalau kita lihat di negara lain yang sudah mulai untuk daerah-daerah yang remote. Kan dulu remote sih memang memungkinkan ya. Artinya mungkin saya berharap si Kementerian Perhubungan juga akan memberikan dispensasi untuk daerah remote. Daerah yang remote. Karena permasalahannya ini Pak, mungkin keselamatan sih dari yang ada di bawahnya itu. Betul. Bukan drone-nya, yang di bawah yang kejatuhan loh Pak. Kalau jadi apa-apa itu harus diperhatikan. Iya. Betul. Iya betul. Zaman dulu tuh saya pernah menyewa untuk pemetaan di satu tempat lah. Itu namanya zaman dulu ya, sekitar 25 tahunan yang lalu. Mungkin sederhana. Itu berapa kali pesawatnya hilang, dalam arti kata dia melewati batasan dari area kontrolnya ya, mungkin karena si pilotnya juga nggak terlalu jago juga mengendalikan. Akhirnya dia bingung nyarinya ada di mana tuh jatuhnya. Gitu kan. Betul Pak. Ya itu permasalahannya. Jadi kehandalan dari data linknya kalau kurang handal ya seperti itu. Kalau hari gini sih sudah bagus, saya rasa sih. Bagus, ya. Kita banyak pilihan ya. Kalaupun Indonesia industrinya belum bisa membuat komponen-komponen untuk komunikasi, itu bisa beli di luar. Off the shelf ada. Ya. Pak Joko, terima kasih banyak atas sharing pengetahuannya nih. Kira-kira harapannya atau bayangan Pak Joko itu ke depan apalah, kita dikasih bayangan perkembangan drone ke depan yang kira baik di internasional maupun di Indonesia, terutama dari sisi pemanfaatnya barangkali. Ya, kalau para pemain atau industri drone itu sendiri bisa meningkatkan safety hazardnya Pak ya. Ketika keselamatannya, saya rasa drone ini bisa digunakan. Jadi ada beberapa drone di dunia itu yang sudah bisa yaitu terbang itu seperti layaknya ini Pak, pesawat penumpang. Jadi bisa berbarengan dengan yang lain. Itu artinya bahwa semua sistem sensor keselamatan itu difungsikan, ya. Sehingga dia bisa dimonitor oleh pesawat penumpang. Dia bisa mengetahui, ya kalau misalnya dia punya radar ya Pak ya, di berapa kilo di depannya itu dia bisa tahu, maka dia akan memanuver untuk menghindar gitu. Nah dengan demikian maka sebetulnya kalau tingkat kepercayaan dunia penerbangan itu ya, otoritas penerbangan cukup tinggi terhadap drone, ya, saya rasa itu akan bisa diikut sertakan di dalam bisnis untuk di ruang udara itu. Istilahnya kan bisnis ruang udara Pak sebetulnya ini. Ya, karena sekarang ini kan otoritas udara itu kan hanya memberikan izin kepada terbang reguler yang itu situ-situ aja, nggak boleh kemana-mana. Nah, drone ini kan harusnya juga begitu gitu loh. Kita sih berharap kita bisa manfaatkan drone ini untuk bagaimana meningkatkan mobilitas ekonomi di Indonesia. Saya rasa permasalahan Indonesia itu adalah yang katanya biaya logistiknya tuh paling mahal atau mahal gitu ya dibandingkan yang negara lain. Nah ini bisa diturunkan dengan adanya drone itu, apalagi kita pulau-pulau kecil begitu ya. Kasihan kan petani sana kalau dia mau bawa ininya, kalau dia online, aku butuh bawa ini, kirim aja drone sana, bawa, angkutin sini, kan cepet ya, sebetulnya. Nah ini bagaimana bisa terwujud? Suatu saat mungkin memang ya arahnya ke sana, dan itu mungkin kelihatannya mungkin suatu keniscayaan ya Pak, tinggal waktunya aja ya Pak ya. Karena dari sisi teknologi dan kebutuhan juga memang ke arah sana memungkinkan. Apalagi kalau Bapak bilang tadi kita mulai aja di tempat-tempat yang remote gitu, dengan yang remote kecil itu ya. Iya. Jadi memang permasalahannya kan dia tuh Pak. Pertama kita harus tahu, kita harus buat sistem komunikasi di inland kita. Kita ini sudah punya HP Pak ya. Kalau HP kemanapun kita pergi itu dia bisa nyambung, kita bisa gunakan itu komunikasi HP itu sebetulnya. Soalnya drone itu nggak boleh putus komunikasinya, itu kuncinya.
Ya, tapi kan tadi Bapak bilang, kalau toh dia putus, kalau dia misalnya sifatnya yang autopilot tadi, yang diprogram itu, dia kan nggak hilang, dia tetap misinya selesai, dia. Ya, memang di peraturan apa itu disampaikan bahwa komunikasi tidak boleh putus. Jadi memang sebenarnya teori seperti itu, dia menyelesaikan misinya. Tetapi di peraturannya sendiri di DKPPU dia harus tetap bisa berkomunikasi, makanya dibatasi ininya. Makanya kita bisa menggunakan VSAT, Pak, satelit. Itu daerah-daerah yang jauh, dia namanya beyond line of sight. Itu karena kalau point to point itu kan ada maksimumnya. Ya. Berapa? Kalau untuk yang seperti tadi, untuk yang kelas Malay misalnya, itu kan bisa 250 km Pak, line of sight-nya. Nah, kalau dia terbang kemampuan 24 jam, dia terbang ke 2000 km jauhnya. Nah, nanti dengan line of sight dia putus 250, tapi dia bisa komunikasi karena ada satelit. Dengan VSAT Pak itu. Ya. Itu salah satu penggunaannya. Jadi komunikasinya seperti itu harusnya bisa. Saya sih berharap ya bahwa kita ini berdaulat ya, artinya Indonesia ini kan kita banyak alki itu Pak ya. Ya. Nah, ini kan kalau alki alur ya, kalau alki yang di Selat Makassar aja udah 500 km tuh panjangnya ya. Ya. Itu siapa yang bisa muterin ngeliatin terus ya, makanya drone yang mampu. Ya, benar. Puter aja. Betul. Surveillance panjang alki kita benar-benar. Ya. Banyak sekali manfaatnya. Oh, banyak sekali, Pak. Banyak sekali. Ya, betul. Pak Joko, terima kasih. Banyak kita dapat pelajaran dari Pak Joko dalam waktu yang singkat. Dan nanti kapan-kapan kita bisa sambung lagi ya Pak Joko. Siap, Bapak. Ya. Terima kasih Pak Joko ya. Baik, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam.